Hai, ketemu lagi tentunya teman Anex di podcast kita kali ini. Saya mau beri clue dulu untuk narasumber saya kali ini. Satu, handsome. Otomatis semua akan melihatnya secara atas, bawah, tengah semuanya good looking. Itu satu. Tapi yang paling utama, he is a smart. Itu mungkin yang utama. Ada lagi, ini banyak hal yang kayaknya kalau ngobrol sama tokoh yang satu ini gak bakalan kita pulang-pulang. Kalau mau malam sampai pagi, pagi sampai malam, cus bakalan dilayani. Ada Fahri Bahmid di sini. Ini seorang kalau dibilang pakar hukum tata negara ya karena sudah banyak tentunya jam terbangnya, kita tahu orang ini kesana kemari ada di TV-TV nasional. Kali ini Amex menangkap beliau untuk duduk di sini, bukan di kursi panas, tetapi kita ngobrol seru dengan beliau di sini soalnya soal banyak hal. Dan jangan lupa kalian yang menonton untuk subscribe, like, dan juga komen. Itu penting banget supaya apa? Kita butuh yang namanya masukan dari kalian sebagai penonton setia kami. Apa kabar Bang Fahri? Baik, alhamdulillah sehat. Intro saya cukup panjang ya. Kemudian tadi he is the smart. Itu sebenarnya yang memang menjadi kalau dibilang semua orang harus bisa seperti itu. Karena kalau kita smart, kita bisa ada di mana-mana. Setuju nggak kalau saya bilang setuju? Artinya ilmu kepake ya, Bang ya. Secara keilmuan dia bersifat fungsional. Betul. Ya. Oke, tapi sebelumnya saya mau ngucapin selamat dan sukses dulu nih sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi dan Pemerintahan atau Pakem Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia di masa jabatan 2022 sampai dengan 2026. Terima kasih. Luar biasa. Nambah CV lagi nih ya, Bang Fahri ya. Alhamdulillah. Oke, saya mau ngomong dulu ini perspektif seorang Fahri soal hukum tata negara itu sendiri secara global sekarang itu seperti apa? Kemajuan apa yang ada di hukum tata negara kita saat ini? Ya, sebenarnya ini salah satu rumpun keilmuan yang cukup kontemporer ya. Kalau kita pemerhati ataupun penstudi hukum tata negara atau constitutional law, ini sebenarnya dia semakin menggeliat pasca amandemen konstitusi pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat sejak tahun 1999 sampai dengan 2002. Jadi pasca amandemen konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45, banyak paradigma tentang bernegara kita telah bergeser ke arah yang lebih progresif, ke arah yang lebih partisipatoris, dan ke arah yang lebih demokratis. Ya, demokratis dalam tanda petik yang saya maksudkan adalah demokrasi yang sangat deliberatif gitu. Jadi demokrasi deliberatif itu sangat menghendaki adanya pemilik sah kedaulatan ini, yaitu masyarakat, berpartisipasi secara aktif dan konstruktif untuk menentukan perjalanan sebuah bangsa dan negara. Itu esensi dari sebenarnya ajaran hukum tata negara yang kita kenal saat ini, yang sangat paradigmatik pasca amandemen konstitusi kita. Kalau dulu sebelum Undang-Undang Dasar 45 di amandemen atau diamandir, kita rakyat tidak diberikan tempat dan ruang yang sangat luas dan substantif untuk mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Misalkan dengan saat ini, ya ambil contoh saja, kenapa sampai begitu besar dan begitu signifikan perubahan yang sangat elementer di semua sektor. Contoh seperti malam ini kita ketemu di ruang publik dengan frekuensi tertentu dalam kegiatan podcast malam ini adalah bagian dari kemampuan demokrasi yang sebenarnya sangat partisipatoris. Jadi rakyat, masyarakat bisa mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan bangsa dan negara melalui ruang-ruang komunikasi yang semakin canggih, semakin luas, dan semakin masif di mana-mana. Dan mudah diakses tentunya. Mudah diakses oleh semua kalangan. Oke. Anda sendiri melihat kalau memang sebelum Undang-Undang Dasar kita diamandemen itu, Anda melihat bahwa rakyat bersuara itu dibatasi, apa yang ingin disuarakan itu juga benar-benar tidak bisa seluas seperti sekarang. Benar. Itu ada nggak kira-kira peran penting dari Anda mungkin dan teman-teman yang bergerak di bidang hukum itu sendiri supaya ini sebenarnya undang-undang ketatanegaraan kita ini harus lebih maju lagi nih? Iya, jadi sebenarnya kalau untuk berbicara tentang perkembangan hukum tata negara sampai pada mendapatkan titik kulminasi sampai dengan adanya satu political will dari pemangku kepentingan pada saat itu, yaitu Presiden, DPR, MPR,
untuk menetapkan kebijakan untuk dilakukan amandemen terhadap konstitusi kita adalah sebuah perjuangan dan dialektika kebangsaan yang cukup panjang. Jadi kita berhitung saja misalkan dengan kita bereksperimentasi tentang Undang-Undang Dasar itu kan mulai dari 1945. Pada tahun 45 kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh The Founding Fathers kita. Setelah itu kita bereksperimentasi sekitar berapa tahun, kita berjalan lagi dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Setelah Undang-Undang Sementara, setelah itu kita lagi bergeser mengganti lagi dengan Undang-Undang Dasar KRIS ya, Serikat. Setelah itu kembali lagi melalui dekret Presiden 5 Juli tahun 59 kembali lagi pada Undang-Undang Dasar 45. Dari tahun 45 itu dari tahun 59 itu kita di bawah naungan Undang-Undang Dasar 45 sampai dengan tahun 99 yang ditandai dengan satu momentum yang cukup kita kenal cukup luar biasa pada saat itu, yaitu reformasi. Dan salah satu hal yang menjadi visi reformasi adalah adanya perubahan sistem. Perubahan sistem di sini kalau konstitusi tidak dirubah, tidak bisa kita itu merubah keadaan kebangsaan kita. Jadi sebenarnya peran kita pada saat itu belum terlalu ada, karena saya waktu itu masih di SMA. Jadi ya tokoh-tokoh nasional pada saat itu, misalkan pakar-pakar hukum, Profesor Ismail Suni, kemudian Profesor Yusri Isa Mahendra, Profesor Jimli, Profesor Bagaimana. Mereka itulah pemikir-pemikir hukum tata negara yang banyak ide-idenya diterima dan masukan diadopsi dalam materi muatan perubahan konstitusi kita sampai dengan saat ini. Jadi kalau hari ini peran kita yang saat ini sudah berada di panggung ini tinggal meneruskan saja bagaimana arah dan kebijakan ketatanegaraan kita ini sudah berada pada real yang dicita-citakan, ataukah masih perlu dilakukan penyempurnaan ataupun pembaruan. Satu kata kunci bahwa kondisi kebernegaraan kita, kondisi kehidupan kebangsaan kita, atau kondisi ketatanegaraan suatu negara itu, perubahan itu merupakan sebuah keniscayaan. Jadi jangan kita alergi terhadap sebuah perubahan. Kalau kedepannya itu dipandang perlu dan penting dan urgent untuk harus dilakukan amandemen kelima, kenapa tidak? Jadi undang-undang dasar itu bukan kitab suci yang alergi terhadap sebuah sentuhan perubahan. Makanya kata kuncinya adalah perubahan konstitusi merupakan sebuah keniscayaan. Pola pikir Anda, terus juga mungkin kiblat Anda, ini kalau kita tahu bahwa dari beberapa referensi, bahkan saya mungkin pernah dengan Anda juga di salah satu bincang-bincang, Anda selalu mengagungkan Yusril Isa Mahendra. Ini sejak kapan nih sebenarnya? Bisa dibuka nggak di sini? Sejak Anda SMA kah? Atau memang sejak Anda kuliah kah? Atau memang ini sudah dari lama Anda mengikuti pola pikir seorang Yusril itu dari buku, dari dialog-dialog yang Anda saksikan? Ya, Prof. Yusril itu ada sentuhan intelektual sebenarnya. Jadi ada satu pertalian intelektual yang terjalin sejak saya itu mahasiswa. Pada saat itu Prof. Yusril sudah jadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Menkumdam pada saat itu. Jadi saya mahasiswa, saya kebetulan pada saat itu aktif di HMI, dan saya juga sebagai Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UMI Makassar. Pada saat itu melakukan kegiatan, ada beberapa kegiatan yang memang membutuhkan kehadiran tokoh nasional, salah satunya adalah Prof. Yusril. Jadi sejak itu sudah ada hubungan secara emosional maupun intelektual antara saya dengan Prof. Yusril. Puncak dari semua itu adalah terlepas dari penanganan perkara yang pernah saya juga bersama dengan beliau. Kebetulan pada tahun 2016 saya mengambil program doktoral di Pasca Sarjana UMI Makassar dengan konsentrasi hukum tata negara dan konstitusi. Dan puncaknya pada saat saya menulis disertasi atau melakukan riset dan penelitian tentang disertasi S3 saya, salah satu eksaminar, salah satu penguji eksternalnya itu adalah Prof. Yusril Isa Mahendra. Dan puncaknya pada tanggal 5 Maret kalau tidak salah tahun 2019 itu, Prof. Yusril sendiri datang untuk menguji saya dalam sidang terbuka pada saat itu promosi doktor. Dan Pak Yusril lah sebagai orang yang selalu memberikan panduan, sangat excited. Ketemu terus? Ya, dan beliau menjadi orang yang banyak memotivasi saya untuk terus mengenyam pendidikan dan mendalami ilmu hukum tata negara, sehingga banyak aliran-aliran pemikiran yang banyak saya adopsi dari beliau. Dan buku-bukunya juga saya
boleh dikata saya lahap semua. Lahap semua ya. Jadi saya tahu pemikiran aliran-aliran hukum apa yang beliau selalu kedepankan dan bawa dalam memecahkan persoalan-persoalan aktual bangsa, kebangsaan kita. Baik, saya mau mengerucut lagi nih ke Maluku sendiri. Kita melihat belakangan ini kan pimpinan daerah kita, gubernur lah, ini diserang sana sini di sosmed maupun pemberitaan di beberapa media. Kalau kita mau ekspres, maaf ya, enggak. Kita selalu yang bagus kok. Bukti melihatnya nanti mana lu. Pak Etus, senang. Oke, ini diserang ke sana kemari dan sebagainya. Basically ini berarti ketidakpercayaan masyarakat atau publik kepada gubernur kan ada nih. Kalau Anda melihat fenomena seperti ini, apa yang memang langkah-langkah apa yang memang harus diambil oleh pemerintahan kita sekarang dalam hal ini gubernur bersama kabinetnya mungkin? Iya, yang pertama begini ya, persoalan inklinasi ataupun fenomena tentang kritisisme ataupun bangunan kritis masyarakat bukan saja terjadi pada skala lokal, tapi secara nasional juga seperti itu. Dan ini juga yang saya katakan pada sebelumnya secara sederhana bahwa buah daripada proses demokratisasi kita adalah semakin terbukanya akses publik dan semakin terbukanya masyarakat diberikan ruang-ruang partisipasi untuk mengkritisi ataupun memberikan masukan dalam rangka untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap seluruh sektor kehidupan kebangsaan kita. Nah, mungkin kali ini secara spesifik barangkali berada di Maluku. Ya. Jadi karena dengan terbukanya semakin bebasnya masyarakat mengekspresikan pikiran dan pendapat, sesungguhnya karena ini alat demokrasi, bagi saya sejauh ini kritik ataupun masukan sepanjang dalam batas-batas dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, sepanjang tidak personal, sepanjang tidak menyerang dan mengadili pribadi ataupun personal seseorang kalau di pejabat, maka itu sesuatu yang bisa dipandang sebagai sebuah vitamin atau sebagai sebuah nutrisi untuk perbaikan sebuah performa kinerja pemerintahan. Jadi kritik sih boleh, tapi jangan sampai mengarah kepada hal-hal yang sifatnya personal. Nah, karena kalau sudah mengarah kepada hal-hal yang sifatnya personal, maka tentunya ada instrumen hukum yang bisa menjawab itu. Tetapi hemat saya sebenarnya kalau sepanjang kritiknya itu sangat konstruktif untuk perbaikan kinerja dan performa pemerintahan, maka mestinya itu kita terima sebagai sebuah ya barangkali bisa dikatakan suatu rekomendasi perbaikan ataupun resolusi agar lebih lagi meningkatkan kinerja ataupun lebih lagi meningkatkan performa ke depan ataupun mungkin lebih responsif lah terhadap berbagai hal yang ada di masyarakat. Jadi di dalam masyarakat itu dinamikanya seperti ini. Ini di alam demokrasi. Ada kelompok-kelompok yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Ada pressure group, ada interest group. Ada juga mungkin kelompok-kelompok yang secara suportif mendukung kinerja pemerintah. Nah, dinamika ini terjadi bukan saja di tingkat lokal, secara nasional juga kayak gitu. Presiden Jokowi juga dikritik habis-habisan, dihajar dari berbagai segi, dari berbagai. Karena pemerintah itu kan tidak mengurus satu soal. Pemerintah ini, jadi kan gini, orang bisa katakan perbedaan antara kedudukan seorang menteri dan seorang gubernur. Jadi ada kelebihan dan kekurangan. Kalau berbicara tentang menteri, dia itu cuma sektoral, tapi ruang lingkup kinerjanya dari Sabang sampai Merauke. Kalau gubernur, dia mengurus semua hal, ruang lingkupnya dalam satu skala provinsi saja. Tapi semua hal. Kalau menteri cuma satu hal saja, dari Sabang sampai Merauke, gubernur mengurus semua hal. Tapi dalam skala wilayah tertentu, secara teritorial. Nah, jadi tentunya semua ini tantangan-tantangan ini tentunya mempunyai kompleksitas yang harus diurai secara cermat sesuai dengan manajemen pemerintahan itu sendiri. Nah, jadi saya anggap kritik sih boleh, tapi pada batas-batas penalaran yang wajar bahwa itu dalam rangka untuk kepentingan publik dan memang dimaksudkan sebagai sebuah advokasi publik, itu dapat diterima. Tapi kalau sudah mengarah kepada satu perbuatan yang destruktif dalam hal melanggar dan menabrak kaidah-kaidah kehidupan masyarakat ataupun hal-hal yang bersifat kesusilaan ataupun personal, itu mungkin tidak bisa diterima. Itulah kehidupan masyarakat terhadap Bang Fahri, perlu nggak misalnya seorang kepala daerah membentuk satu tim hukum sendiri eksternal misalnya di luar yang sudah ada di pemerintahnya dia, supaya kalaupun ini terjadi misalnya dengan kejadian pelanggaran hukum dan sebagainya, ini tim hukumnya dia secara eksternal ini bisa bergerak lebih leluasa misalnya. Iya,
fenomena pemerintahan itu berlaku di dunia ya. Oke. Di Amerika Serikat juga seperti itu. Badan-badan independen ataupun badan-badan eksternal yang sifatnya supporting eksekutif, ya supporting teknis, supporting sistem yang sifatnya sebagai trigger agar pemerintahan itu berkinerja baik dan tetap berada pada real yang dikehendaki itu ada. Jadi contoh seperti misalkan di Amerika Serikat, presiden itu kalau presiden baru terpilih, maka dia juga masuk dengan seluruh potensi maupun resourcing keahlian. Ada bidang IT, bidang hukum, ada bidang politik, ada bidang analisis kebijakan militer segala macam. Itu dia masuk dengan seluruh fitur-fitur kekuasaannya itu ada semua di situ. Jadi dia itu menjadi satu organ teknis yang memang berada di luar organisasi pemerintahan resmi. Eksternal ya. Secara eksternal. Okay. Nah, pada tingkat yang paling teknis di level pejabat daerah gubernur. Contoh seperti di Jakarta, Gubernur Anies membentuk satu tim namanya TGPU ya, tim Gubernur Percepatan Pembangunan. Nah, barangkali di Maluku juga ada ya seperti ada. itu. Ataupun mungkin kalau gubernur memandang bahwa ini adalah sebuah kebutuhan khususnya secara sektoral pada aspek-aspek hak asasi manusia, ada untuk sektor-sektor hak penegakan hukum dan HAM, bisa saja ini jadi biasanya lembaga-lembaga teknis dan supporting teknis seperti itu tergantung kebutuhan pemerintah. Kalau pemerintah atau gubernur memandang bahwa memang penting untuk dibentuk unit-unit teknis seperti itu, sah-sah saja, nggak ada masalah. Jadi nomenklaturnya seperti itu. Jadi dalam pemerintahan kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, memang dimungkinkan adanya staf ahli gitu ya. Staf ahli atau apalah namanya, itu memang ada. Tapi kalau mau dibentuk di luar itu juga tidak ada masalah. Seperti tim gubernur yang berada di sektor kayak di Jakarta itu kan ada pemberantasan korupsi dan hak asasi manusia atau tim hukum katakanlah seperti itu. Nah di Provinsi Maluku juga tidak salah kemarin ada tim asistensi hukum dan saya sendiri sebenarnya masuk dalam tim asistensi hukum itu yang dibentuk oleh Pak Gubernur Pak Murad Ismail. Nah ini tinggal mau dilanjutkan dan itu setiap tahun kan tergantung mau dilanjutkan atau tidak. Karena biasanya tim seperti itu dibentuk per tahun, jadi dia temporer. Setiap tahun itu bisa diperpanjang dengan SK Gubernur. Artinya bahwa selama ini Anda juga mungkin memberi advice mungkin kepada gubernur kita, sehingga kalau dibilang ya udah gubernur nih, kamu punya tim khusus yang menangani hukum misalnya, asistensi hukum kamu nih ada nih sebenarnya. Jadi gak perlu kamu ribut, kita tim nanti yang menangani seperti itu. Sekaligus saya mau tanya sebenarnya, seberapa dekatnya seorang Fahri Bahmid itu dengan seorang gubernur kita? Sebenarnya kalau dengan Pak Gubernur itu kan secara personal juga saya lebih banyak berkoordinasi dengan Sekda sebenarnya ya. Jadi memang koordinasi kita itu kan di level teknis itu dengan Sekda, bukan langsung dengan Gubernur. Artinya komunikasi yang dibangun juga dengan beliau secara personal. Saya tidak tahu diteruskan oleh Sekda atau tidak, tapi secara hierarkis sebenarnya kedudukan kita itu di bawah Gubernur. Memang diangkat dengan SK Gubernur, tapi level komunikasi teknisnya itu dengan Sekda sebenarnya sebagai pimpinan sekretariat daerah. Karena Anda sudah menyinggung Sekda, saya sekaligus menanya, ini kan belakangan kan ini Sekda udah selesai masa tugasnya. Ini lagi ada penjalinan lagi untuk Sekda selanjutnya fit and proper lagi dilakukan prosesnya seperti itu. Anda melihat sejauh mana sih sebenarnya hak seorang gubernur atau hak prerogatifnya supaya bisa mengangkat Sekda definitif dengan lebih baik, pemerintahan berjalan dengan baik, keuangan daerah juga bisa dikontrol dengan baik. Ya, semua itu sebenarnya telah dijawab ya dengan Undang-Undang 23 2014 maupun Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN, kemudian Peraturan Pemerintah 11 2017 tentang manajemen ASN, dan lebih khusus lagi adalah Peraturan Presiden Nomor 3 2018 tentang penjabat sekretaris daerah. Ya semua itu sebenarnya jalan-jalannya telah ditentukan. Jadi alat hukum yang mengatur tentang hal itu sejauh ini itu telah dipenuhi. Persoalannya apakah karena pengguna atau user dari Sekda itu sesungguhnya ada pada gubernur sebagai PPK, ya kedudukan gubernur sebagai pejabat pembina kepegawaian itu punya wewenang untuk menilai, kemudian membentuk tim seleksi, dan tim seleksi itu bekerja secara transparan, terbuka, dengan melibatkan publik seluas-luasnya dengan cara memberikan masukan ataupun kritikan dan segala macam. Kalaupun ada data tentang personal seseorang yang menjadi kandidasi
calon sekda itu silakan diajukan. Jadi mekanisme rekrutmen sekda itu sepanjang memenuhi syarat sebagai PJT ya, pimpinan tinggi media Pratama ya, pimpinan tinggi Pratama dengan kualifikasi eselonisasi tertentu, kemudian kriteria-kriteria itu kan telah terjabarkan secara baik. Tinggal gubernur sebagai user gimana? Jadi saat ini kalau saya dengar, kalau tidak salah, proses open bidding sedang dibuka, tim seleksi juga sedang bekerja, proses pendaftaran sedang. Berarti ada political will dari Gubernur Maluku untuk secepatnya menuntaskan persoalan ini. Tapi sejauh ini, kalaupun secara teknis ketatanegaraan tentang kondisi keberhalangan ya, atau kondisi ketidak diisi oleh pejabat definitif dari seorang sekda, mekanisme penunjukan secara appointed ya, atau appointed proses itu saat ini selama ini telah berjalan. Misalkan dengan 3 bulan kemarin dalam hal terjadi kekosongan pejabat definitif sekda, maka gubernur diberikan kewenangan ya, berdasarkan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri bisa menunjuk penjabat ya dengan memenuhi kualifikasi tertentu. Nah, sekarang saya berkesimpulan bahwa saat ini sedang berproses ke arah itu. Ya, jadi kita berharap juga barangkali dalam waktu dekat, mungkin paling terlambat Agustus lah Maluku sudah memiliki sekda definitif, karena memang jabatan sekda itu salah satu jabatan top eksekutif yang sangat sentral. Dia sebagai dinamisator, sebagai katalisator, sebagai komunikator, sebagai penyeimbang dan segala macam yang membantu gubernur secara administratif dan mengkoordinasikan program-program pemerintah dengan unit-unit teknis ataupun OPD-OPD secara sektoral. Bang Fahri, ini pengaruh nggak kalau sekda kita bukan definitif, masih penjabat sekda, terus menjalankan pemerintahan, tetapi pemerintahannya nggak berjalan dengan baik misalnya? Jadi alat ukur untuk mengukur kinerja pemerintahan ini kadang-kadang sulit ya. Jadi begini, di mana-mana pun seperti itu. Parameter tentang mengukur kinerja pemerintahan itu sangat sulit. Kita nggak bisa mengukur kinerja pemerintah karena WTP atau WDP atau apalah alat ukur yang lain. Sekarang saya mau tanya, kita cara mengukur prestasi pemerintah pusat itu dengan cara apa? Kita gunakan dimensi apa, dengan parameter apa? Agak sulit, karena kenapa? Organisasi yang sangat kompleks di dunia ini adalah organisasi pemerintahan. Karena saking besarnya, saking kompleksnya, saking banyaknya, seluruh unit-unit teknis pemerintahan ini harus didinamisir sedemikian rupa untuk mencapai tujuan bernegara. Itu semakin sulit untuk kita mengukur bahwa ini berprestasi atau tidak berprestasi. Apakah yang kedua kita bisa mengukur kinerja pemerintah karena misalkan 1 tahun itu dia bisa menghabiskan anggaran sekitar 2 triliun atau 3 triliun. Lalu kita berasumsi ataupun berkesimpulan membangun satu konklusi secara politik bahwa telah berhasil atau tidak. Itu sangat sulit. Jadi ukuran yang paling sederhana adalah sejauh mana rakyat itu sejahtera. Rakyat itu sejahtera juga itu bisa diukur dengan cara sejauh mana intervensi pemerintah ataupun sejauh mana program-program tertentu pemerintah yang dapat mendorong tercapainya kondisi kesejahteraan sosial. Bang Fahri sendiri Maluku sudah sejahtera belum ya? Itu mungkin barangkali sangat politis. Jadi jujur saja saya tidak punya kapasitas. Artinya dari Anda mengatakan tadi bahwa ya paling gampangnya sebenarnya kita menilai keberhasilan atau tolak ukur dari pemerintah itu berhasil apa enggak. Kalau daerah mungkin kita melihat aja sudah sejahtera atau belum. Makanya melihatnya tadi saya nanya, Anda melihat kita sudah sejahtera belum? Itu memang membutuhkan kajian yang secara statistik ya. Jadi karena itu sangat statistik dan membutuhkan ahli-ahli ekonomi baik makro maupun mikro yang bisa mengkualifikasi bahwa apakah kondisi kita di Maluku ini berapa juta manusia gitu kan. Nah, kemudian sektor kesehatannya seperti apa ya, kemudian sektor-sektor yang lain itu gimana, income per kapitanya seperti apa. Saya kira itu sesuatu yang sangat statistik. Bang Fahri, kita tahu nanti 2023 ini yang namanya tenaga honorer di pemerintahan akan dibersihkan, katakanlah seperti itu. Ini mereka juga harus mengikuti kontrak kerja. Apakah enggak ini sepuluh di sini? Saya nanya dulu. Takutnya nanti marah-marah di sini. Penonton kita ada di situ yang ASN masalahnya. Ini 2023 ini akan segera nih proses itu berjalan oleh pemerintah, dilakukan hampir di seluruh provinsi
walaupun itu step by step. Anda melihat ini pengaruhnya apa nanti terhadap misalnya pemerintahan di suatu daerah, katakanlah Maluku misalnya, karena kita tahu ya ASN di Maluku belum sepenuhnya dia memang ASN full, artinya dia belum PSN 100%, tetapi masih kontrak, honorer dan sebagainya. Bagaimana nih nanti kalau itu terjadi? Sebenarnya secara teknis saya memandang bahwa itu tidak terlalu signifikan ya terhadap kinerja pemerintahan. Karena yang pertama sebagai apa namanya misalkan ASN kita ini kan bahkan kalau mau dihitung secara matematis ASN kita ini surplus sebenarnya, tidak kurang, sangat surplus. Jadi sebenarnya tidak mengalami kendala-kendala yang secara teknis dapat mempengaruhi laju kinerja pemerintah. Lalu yang kedua, ini persoalan nomenklatur antara posisi apa namanya honorer, pegawai honorer dan pegawai yang masuk dalam kategori P3K. Jadi ASN itu adalah terdiri dari PNS dan pegawai P3K. Itu jadi definisi ASN ini kan gitu. Yeah. ASN itu terdiri dari satu unsur PNS, satu unsur P3K. Nah, P3K ini cuma hanya lebih ditingkatkan levelnya menjadi berkepastian hukum. Jadi kinerjanya memang sudah ditentukan, kontraknya sudah ditentukan, batas waktunya. Jadi tidak bisa sewenang-wenang lagi untuk orang mengangkat pegawai honorer dengan cara-cara yang sewenang-wenang, dengan cara-cara yang politis. Karena selama ini jujur saja kita dalam bernegara itu kadang-kadang itu terlalu boros. Kenapa terlalu boros? Terkadang itu uang negara bisa menguap kepada hal-hal yang sebenarnya sangat jauh dari prinsip-prinsip kesejahteraan. Jadi membiayai hal-hal yang sebenarnya secara tata kelola keuangan itu menjadi tidak efisien. Makanya P3K itu penegasan yang diatur dalam Undang-Undang ASN dan dijabarkan dalam PP 11 2017 tentang manajemen ASN. Jadi mereka itu pegawai yang tidak tetap walaupun bukan PNS tetapi dengan kontrak kerja tertentu, tapi itu lebih memberikan jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum, jaminan kesejahteraan, dan yang paling penting adalah terkelolanya sistem keuangan negara untuk pembayaran apa namanya penggajian, take home pay dan segala macam itu secara apa namanya terukur. Oke, kinerjanya makin terukur sebenarnya kalau memang seperti itu ya. Lebih berkepastian hukum. Itu sudah lebih banyak apa ya? Lebih sejalan dengan prinsip-prinsip legalitas. Oke, Bang Fahri, kita nanti akan menghadapi pemilu serentak 2024 nanti Pilpres di 14 Februari 2024 nanti. Jadi kan prosesnya udah mulai jalan nih. Apa namanya, KPU sebagai penyelenggara pesta demokrasi sudah mulai bekerja, Bawaslu juga sudah mulai, perangkat-perangkat daerah sudah mulai bekerja. Anda melihat ada pergeseran yang signifikan nggak di tata negara kita di saat pemilu serentak nanti dilaksanakan di tahun 2024 secara umum dan juga spesial Maluku sendiri? Iya. Kalau saya ikuti secara cermat tentang konsolidasi dan kesiapan organisasi penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pelaksanaan ini telah disimulasikan secara berulang-ulang. Ya. Jadi simulasi untuk pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 dan simulasi untuk pelaksanaan pilkada di tanggal 27 November 2024. Jadi dari simulasi-simulasi itu sebenarnya sudah ada beberapa pembaruan agar barangkali tidak over kapasitas pada saat pelaksanaan pemilu 2019 pada waktu itu. Jadi misalnya kertas suara yang disederhanakan, 5 kotak yang disederhanakan dan seterusnya. Kemudian hal-hal teknis yang lain yang sifatnya supporting untuk hal-hal teknis itu juga barangkali sudah telah diukur secara baik. Dan yang paling penting adalah persoalan apa namanya kondisi geografis keadaan kita untuk distribusi, misalkan Maluku yang terdiri dari kepulauan, kemudian Papua yang terdiri dari pegunungan. Itu pun semuanya telah disimulasikan secara baik agar pengalaman yang terjadi secara experience yang terjadi di tahun 2019 itu bisa teratasi dan bisa berjalan secara efektif di tahun 2024. Saya kira penyelenggara kita punya kesiapan dan punya pengalaman untuk itu. Pemilu kita ini kan sudah berkali-kali ya, 5 atau 6 kali. Jadi saya kira saya optimis bahwa tidak terlalu ada hal-hal yang secara teknis bisa mengganggu tahapan. Oke, artinya bahwa ini pengalaman kita juga melaksanakan pemilu juga sebenarnya paling berkualitas ya dibandingkan mungkin dengan negara-negara lain yang ada di dunia. Pak Fahri, saya pengen tanya nih,
Ini kan yang baru dilantik ini Anda sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi dan juga Kepemerintahan Pakem. Tugas beratnya apa nanti sih ke depan? Ini kalau kita melihat kan sebenarnya persoalan konstitusi ini kan sebenarnya persoalan yang kalau dibilang ya serius, oke diseriusi. Tapi sebenarnya ini makanan hari-hari deh. Kok kita bernegara juga ini sebenarnya bagian dari konstitusi sebenarnya. Iya. Jadi tugas beratnya apa nih? Ini kan lembaga ini sebagai satu unit unit yang dibentuk oleh rektor ya Universitas Muslim Indonesia, dan kebetulan saya Anda di situ. Ya, saya kan mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar. Saya dipercayakan atau diamanahkan oleh rektor untuk memimpin Pusat Studi Konstitusi. Sebenarnya ini adalah sebuah lembaga studi. Dia ini sebagai pusat kajian. Jadi kita nanti banyak berdialektika, ya, banyak melakukan kajian-kajian, banyak melakukan studi, analisis terhadap persoalan perjalanan ketatanegaraan kita. Apakah memang ada fenomena-fenomena, karena kita bernegara itu kan ada dinamikanya, bahwa misalkan barangkali yang menjadi konsen kita nanti adalah termasuk persoalan pemilu. Persoalan pemilu di 2024 ini ada dampak-dampak, ada ekses-ekses yang secara negatif atau ada ekses-ekses yang secara fundamental mempengaruhi perjalanan ketatanegaraan kita atau tidak. Dan apakah bisa kita simpulkan dalam satu rekomendasi akademik bahwa ternyata setelah dilakukan evaluasi ada hal-hal yang berkaitan dengan kelemahan ataupun mungkin butuh penyempurnaan. Atau mungkin ada rekomendasi kepada DPR atau MPR untuk dipandang perlu, penting dan urgent untuk dilakukan amandir atau amandemen terhadap konstitusi. Atau mungkin hal-hal lain yang barangkali kita bisa membangun kemitraan dengan stakeholders. Ya, bisa dengan Mahkamah Konstitusi, bisa dengan Komisi Yudisial atau lembaga-lembaga negara yang lain. Itu kan mitra kita nantinya. Untuk bagaimana memberikan masukan atau dari hasil kajian kita, hasil studi kita ini rekomendasi kita seperti ini. Bisa ditindaklanjuti dalam kebijakan ataupun politik hukum atau tidak. Apakah kajian kita tentang undang-undang pemilu ini masih terdapat hal-hal yang tidak beres atau tidak? Salah satu hal seperti ini misalkan. Konsen kita kemarin berkaitan dengan presidential threshold. Bahwa sampai dengan saat ini saya terakhir 2 minggu yang lalu diundang di DPD RI ya, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, diundang oleh Pak Lanyala Mataliti sebagai Ketua DPD RI untuk melakukan eksaminasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kita pada saat itu saya diundang, ditambah dengan Profesor Dr. Denny Indrayana, ditambah juga dengan Profesor Dr. Aidul Fitri Siada, mantan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, dan salah satu Profesor Pak Sailan dari salah satu ahli filsafat, Profesor filsafat dari UGM. Nah, kita berempat itu melakukan eksaminasi terhadap putusan itu, sehingga kita sampai pada suatu kesimpulan bahwa pemberlakuan presidential threshold saat ini 20% kursi di DPR dan 25% suara sah secara nasional yang punya kewenangan untuk mengajukan pasangan capres dan cawapres, itu hemat kita itu bermasalah secara konstitusional. Karena kita anggap bahwa parliamentary threshold presidential threshold itu sesuatu yang sebenarnya haram. Karena undang-undang dasar sebenarnya tidak pernah mengatur itu. Karena kenapa? Threshold yang diatur dalam undang-undang pemilu kita, ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, khususnya yang mengatur di rezim pasal 222 atau 222, itu adalah pasal satu penyelundupan konstitusional sebenarnya. Karena kenapa? Itu mengatur tentang syarat kandidasi menjadi capres, bukan tata cara. Pembentuk undang-undang selalu berdalil bahwa ini adalah open legal policy. Ini adalah bagian dari ketentuan pasal 6A ayat 5 Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan bahwa tata cara tentang pelaksanaan pemilu selanjutnya diatur dengan undang-undang. Jadi mereka menganggap bahwa itu kewenangan mereka sebagai open legal policy. Jadi mereka berwenang untuk mengatur tentang pembatasan. Sementara hemat kita secara konstitusional itu undang-undang dasar tidak mengatur itu. Undang-undang dasar mengatur tata caranya, bukan syarat. Karena kalau syarat itu kan sudah jelas. Syarat itu sudah diatur secara lengkap dan limitatif dalam pasal 6A itu. Bahwa ya, dia itu harus orang Indonesia. Syarat itu syarat mutlak. Syarat mutlak. Jadi memang tidak perlu ada pembatasan. Dan ini di dunia ini tidak ada yang seperti kita ini. Jadi kita menganggap bahwa pasal itu lebih menguntungkan kaum oligarkis, pemilik modal, kaum kapitalis yang barangkali bisa menyeting
siapa nanti jadi Ya. presiden, siapa jadi wakil presiden, siapa tidak. Ini seperti itu kira-kira. Karena mungkin mereka punya kekuasaan tadi ya, misalnya kapitalis itu Iya. ya. Jadi Iya. ya yang lain mungkin ya satu dulu. Iya. Nah, jadi kesimpulan kita bahwa mestinya untuk persoalan kandidasi calon presiden bisa 20 orang juga nggak ada masalah. Mau 10 orang, mau 5 orang, mau 7, mau 10, 20 itu nggak ada masalah. Karena di Amerika Serikat saja itu kandidat presiden itu bisa 1.200 orang. Iya. Tapi nanti mengurusi sampai dengan 2 orang. Kenapa kita alergi dengan itu? Oke. Ini harusnya kita juga bisa berkaca dari pilpres yang ada di negara maju, demokrasi yang lebih seperti itu ya. Iya. Wah, ini juga mengerucut misalnya. Iya. Jadi siapapun punya hak, Iya. punya apa namanya kemampuan untuk Iya. maju, mungkin mencalonkan diri sebagai Iya. seorang capres. Iya. Oke, jadi ini Anda dosen, ngajar, terus juga apa namanya dari satu pengadilan ke pengadilan lain, terus juga sempat mendampingi beberapa pejabat kita juga untuk menjadi konsultan hukum dan sebagainya. Waktu untuk keluarga gimana, Bang? Saya bingung, soalnya dikit-dikit Fahri lagi ada di Makassar. Iya. Dikit-dikit ada di Jakarta, terus tiba-tiba ada di gedung KPK. Wah, luar biasa. Di gedung KPK itu ada kucing. Saya nggak mau kasih tahu. Iya, iya. Waktu sama keluarga bagaimana nih Bang? Sementara kan ya saya tahu lah Anda masih punya anak yang tumbuh kembangnya itu masih butuh perhatian sebenarnya. Iya. Cara membagi waktunya gimana sih? Iya, memang terkadang kita memiliki profesi yang membutuhkan mobilitas tinggi seperti ini, terkadang ada risiko-risiko. Ya, risiko yang kadang-kadang menjadi, kalau mau direnungkan memang ada semacam rasa kebersalahan kita dalam keluarga ya, bahwa deposit waktu untuk mereka itu menjadi berkurang dan waktu kita untuk melayani kepentingan publik menjadi banyak. Tapi ini persoalan komunikasi ya. Kita bagaimana membangun komunikasi yang seimbang dan baik dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak, agar mereka bisa memahami dan menerima bahwa sebenarnya hidup ini penuh dengan beragam kepentingan, beragam apa namanya medan jihad ya, medan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, kepada keluarga, dan semua itu penting. Keluarga penting, melayani bangsa dan negara penting, melayani orang lain juga penting. Anak-anak dia diarahkan nanti jadi sekolah hukum mungkin seperti apa? Anak-anak itu anak saya yang cewek 3 dan cowok 1. Kalau yang cewek itu sudah di-plotting sama uminya untuk nanti jadi dokter. Kalau uminya ya? Kalau untuk cowok saya insya Allah ya saya arahkan sebaik-baiknya agar barangkali bisa mengikuti saya sebagai orang hukum atau juris. Jadi ini udah dibagi di plotting. Yang ceweknya ikut ibunya jadi dokter, yang laki-lakinya ya udah karena cuma 1, ya udah nanti seperti bapaknya aja sebenarnya. Iya. Saya mau nanya nih Bang, ini kan kadang kita tahu bahwa Abang berkiprah di kancah nasional. Iya. Sebagai konsultan hukum, ahli tata negara dan sebagainya gitu. Bahkan kadang ada yang menyebut, wah itu pengacara berskala nasional. Ada lagi mungkin pengacara di Ambon sendiri yang memang kiprahnya nggak menasional tapi disebut, itu pengacara lokal. Anda menanggapi pengacara nasional, pengacara lokal itu seperti apa sih? Biasa saja ya. Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh juga sih. Oke. Kalaupun Artinya gini loh, brand image yang Anda ciptakan kan akhirnya membuat orang bahwa Fahri dia ini udah nasional banget, udah. kalau brand image itu kan sebenarnya itu evolutif ya, sesuatu yang sangat evolutif. Jadi sebenarnya tidak perlu di-engineer bahwa saya ini dengan atribut sebagai tidak perlu mengklaim diri sendiri ya. Ya, biar aja itu menjadi apa namanya apresiasi publik, apresiasi publik. Ya, kalaupun mereka memandang bahwa itu lokal, silakan. Adapun misalkan memandang bahwa itu nasional juga silakan. Karena Anda menjadi tim hukum dari seorang Joko Widodo, artinya mungkin image Anda semakin bagus ya. Mungkin ya. Salah satunya. Ya, masih tetap kontak-kontak sama Pak Joko presiden kita. Dalam hal-hal tertentu kemarin saya terakhir diminta untuk jadi ahli presiden di sidang Mahkamah Konstitusi. Jadi kebetulan masyarakat apa namanya Majelis Rakyat Papua atau MRP itu lagi sedang mengajukan apa namanya permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua. Jadi saya ditunjuk Otsus, jadi saya ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk jadi ahli di
di Mahkamah Konstitusi untuk mematahkan gugatan ataupun permohonan yang mereka lakukan di Mahkamah Konstitusi. Itu berapa minggu yang lalu. Jadi nanti golnya kemana nih? Kalau memang Golnya ya barangkali permohonan mereka ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Anda yakin itu ya? Saya yakini sungguh bahwa permohonan mereka akan ditolak karena dianggap tidak beralasan. Luar biasa seorang Fahri. Oke, ini kita udah ngomong jauh banget ya. Saya pengen nanya dulu juga nih sebenarnya 5 tahun, 10 tahun mendatang seorang Fahri itu mau seperti apa sih? Saya itu mengalir saja ya sebenarnya. Jadi sampai dengan saat ini, sampai pada titik ini pun saya itu masih meyakini pandangan dan pemikiran saya dari sejak 20 tahun yang lalu bahwa semuanya mengalir saja. Oke. Kita nggak tahu skenario Tuhan seperti apa. Dan saya juga sebelumnya tidak pernah membayangkan bahwa akan menjadi seorang lawyer. Jadi hidup ini memang terkadang penuh dengan misteri ya. Biarlah itu menjadi kuasa langit untuk menentukan kemana jalan kita, dan kita sebagai wayang ya, kayak ibarat ada dalangnya, ada dalangnya sebagai wayangnya. Ya, kita melakoni saja hidup ini biar mengalir seperti air saja. Jadi supaya jangan muluk-muluk dan kita selalu mensyukuri nikmat yang ada. Jadi supaya jangan terlalu ambisius lah kira-kira seperti itu. Jadi tidak perlu memprediksi seorang nggak perlu. Fahri itu 10, Iya. 15 tahun itu seperti apa ya? Itu prerogatif Tuhan gitu ya. Tuhan, prerogatif Tuhan. Oke, nggak tertarik kalau misalnya dipinang jadi menteri di kabinetnya 2024 atau nanti bukan Jokowi lagi ya? Karena Anda juga udah punya track record yang bagus nih. Bisa saja mungkin juga direkomendasikan Anda menjadi menteri misalnya. Amin, amin, amin. Kalaupun ditunjuk, dipercayakan, saya kira suatu amanah yang harus kita terima, apalagi untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena prinsip saya jabatan itu adalah tempat untuk kita berkhidmat, ya, untuk kepentingan kesejahteraan dan melayani masyarakat. Saya kira jabatan apapun harus kita terima secara baik. Jadi nanti judul podcast kita biar seru itu Pak. Fahri Bahmid siap dipinang jadi menteri. Amin, amin, amin. Biar view-nya banyak. Terakhir nih, kalau 1, 2, 3 dikit ya, 5 kata aja deh, 5 kata untuk menggambarkan seorang Fahri Bahmid itu seperti apa? 1, Kerja keras. kerja keras. 2, Pembelajar. pembelajar. 3, Optimis. optimis. 4, Ibadah. ibadah. 5, Yakin. yakin. Berat semua nih Pak. Berat semua. Saya nggak tahu, kita juga nggak tahu ya. Ini perhelatan pilkada Maluku, gubernur nanti juga ini kan belum ada tokoh Fahri yang muncul untuk diperbincangkan di kancah. Janganlah. Jangan ya, ada udah nasional masalahnya. Maksudnya biarlah itu urusan Ya, kaum politisi Ya, lah. artinya kita di sini juga nggak mau bermain wacana soal Ya. Fahri nanti digadang-gadang misalnya menjadi seorang calon gubernur. Aduh, kita nggak tahu kedepannya nanti seperti apa. Karena hidup ini rahasia Ya, Tuhan. rahasia Setuju? Tuhan, setuju. Oke, 5 kata tadi semoga juga bisa kita camkan. Kalau Anda termasuk di 5-5-nya, silakan Anda siap-siap untuk sukses menurut Anda sendiri dan mengikuti kata hati Anda, karena sukses tidak bisa dipaksakan. Ngalir aja seperti air. Zen Anwar pamit, Fahri Bahmid juga pamit. Kita ketemu lagi ya di obrolan selanjutnya. Baik. Salam sehat.